Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 111. Bab 561. Pembagian tanah berdarah 8. Wajah Bai Cheng di arena tiba-tiba menjadi sangat merah darah. Ini menarik perhatian orang-orang di galeri tontonan. Segera, banyak orang terkejut saat percakapan pribadi terdengar. Alis Xiao yang sedikit dirajut. Dia bisa merasakan aura Bai Cheng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, Douki yang menggeliat di atasnya jelas menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat saat ini. Teknik rahasia, tidak disangka orang ini juga mempraktikkannya. Namun, peningkatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada perubahan misterius 3 misterius. Dari penampilan kekuatan Doukinya, tampaknya itu hanya meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Terlebih lagi, dari ekspresi-ekspresinya, terlihat jelas bahwa itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan merangsang pendidihan darah seseorang. Jenis metode ini adalah salah satu jenis teknik rahasia yang lebih lemah. Xiao Yan bergumam pelan. Biasanya, teknik rahasia dibedakan dari yang baik dan yang buruk. Sesuatu seperti bagaimana dia menstimulasi api surgawi untuk meningkatkan kekuatan pribadinya dapat dianggap sebagai yang sangat baik, sementara yang Bai Cheng merangsang darah untuk meminjam kekuatannya dapat dianggap sebagai yang buruk. Bahkan, namun, tidak peduli apakah itu bagus atau jelek, teknik rahasia adalah hal yang sangat langka. Ini bisa menjadi faktor penentu selama momen kritis. Dalam kasus yang lebih serius, itu bisa menentukan pemenang dalam pertempuran. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat matanya yang tertutup oleh aura berdarah. Dia menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap saat tangannya memegang tombak panjang dengan erat. Douki kuning pucat yang dibasahi dengan warna darah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombaknya di dalamnya. Benang energi berwarna darah berkeliaran tanpa batas di atasnya, seperti banyak ular darah yang sangat kecil. Tombak panjang itu diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan di sisi yang berlawanan agak jauh. Sudut mulut Bai Cheng tanpa sadar terbelah menjadi senyuman ganas saat dia merasakan energi kuat yang mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya. Tawanya parau, seperti bilah yang melewati kaca, menyebabkan gendang telinga beberapa orang merasakan sakit yang menusuk. Alis Xiao yang dirajut tanpa meninggalkan jejak setelah dia dikunci oleh tombak panjang Bai Cheng. Sebagai pihak yang terlibat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa yang pertama pada saat ini berbeda dari sebelumnya. Teknik rahasia semacam ini tampaknya meninggalkan beberapa area yang diinginkan. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Matanya, yang menatap Bai Cheng dengan saksama, tiba-tiba menyusut. Cahaya berwarna perak di bawah kakinya dengan cepat berkedip dan muncul. Mengikuti kilatan cahaya perak, tubuh Xiao Yan langsung menghilang dari tempat aslinya. Saat Xiao Yan menghilang, sosok manusia yang ditutupi oleh cahaya kuning berdarah melintas dan mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu. Tombak panjang berwarna darah itu seperti petir berwarna merah darah yang muncul tanpa suara sedikit pun. Akhirnya, tiba-tiba menembus tanah tempat Xiao Yan berdiri. Pertarungan yang tiba-tiba meletus di dalam arena hanya terjadi dalam hitungan detik. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar penonton hanya bisa melihat sesosok manusia mencapai tujuannya dalam sekejap dan tombak panjang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Seberapa cepat, cukup banyak orang di galeri menonton menelan air liur mereka saat ini saat mereka bergumam karena terkejut. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka menerima serangan seperti hantu Bai Cheng lebih awal, kemungkinan mereka hanya akan bisa merasakannya setelah tombak panjang menembus tubuh mereka. Tubuh Xiao Yan muncul lebih dari 10 meter dari tempat tombak berwarna darah itu mendarat di tanah. Wajahnya membawa sedikit keterkejutan saat dia memandang Bai Cheng yang muncul di tempat dia sebelumnya. Bai Cheng memegang tombak panjang berwarna merah darah saat dia melakukannya. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, tampaknya tidak hanya kekuatan Bai Cheng meningkat pesat, tetapi bahkan kecepatannya juga meningkat. Jika Xiao Yan tidak memiliki kelincahan teknik Dou seperti gerakan 3000 petir, kemungkinan tidak akan mudah untuk menghindari serangan itu sebelumnya. Bang! Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap dan dingin setelah serangannya meleset. Dia menatap Xiao Yan yang tidak jauh saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera, tombak panjang itu bergetar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ujung tombak terangkat.
Tanah batu yang ditembus lolos dari penjepitan tombak. Beberapa pecahan batu berputar dan melesat ke arah Xiao Yan pada saat itu. Mata Xiao Yan menyipit. Dia mundur selangkah dan mengangkat penggaris yang berat itu tinggi-tinggi di atas kepalanya sebelum segera memotongnya. Angin tak terlihat terbentuk di ujung penggaris, melarikan diri dari penggaris sesaat kemudian dan menghantam batu yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi menjadi beberapa bagian. Bubuk batu abu-abu pucat perlahan tersebar ke bawah. Ci! Saat bubuk batu jatuh, cahaya darah muncul tiba-tiba. Tombak panjang berwarna darah menari dan membentuk banyak bayangan tombak pada saat itu. Setiap bayangan tombak berisi niat membunuh yang tajam yang menembus semua titik fatal di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan pancaran tombak tajam yang pada dasarnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresinya juga sedikit berubah. Lintasan dari penguasa berat yang melambai di tangannya berubah sekali lagi. Dari gerakan meretas yang awalnya kuat hingga kekuatan kusut yang tak henti-hentinya bertabrakan dengan banyak tombak yang bersinar. Ding! Ding! Percikan terbang ke segala arah saat suara logam bertabrakan terdengar. Namun, langkah kaki Xiao Yan dengan cepat mundur setiap kali tombak panjang bertabrakan dengan penguasa yang berat. Benang dari garis retakan kecil juga menyebar di tanah yang keras. Bang! Konfrontasi lain antara tombak dan penguasa terjadi. Kaki Xiao Yan diinjak dengan keras dan tanahnya benar-benar retak. Api berwarna hijau melintas di atas penggaris yang berat itu. Akhirnya, itu dibawa oleh penguasa berat, yang berisi kekuatan penuh. Xiao Yan saat itu menghantam keras ke arah tombak berwarna darah yang bergerak ke segala arah. Ci! Xiao Yan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api berwarna hijau itu seperti binatang buas yang rakus. Tombak berwarna darah yang bersentuhan dengannya langsung tertelan. Dengan bantuan api berwarna hijau, penguasa berat itu menghancurkan cahaya tombak berwarna darah yang datang dari segala arah seolah-olah yang terakhir itu lemah dan rentan. Mengikuti cahaya tombak berwarna darah yang dipaksa kembali, sosok manusia yang tersembunyi di baliknya segera muncul di tatapan Xiao Yan. Empat mata bertukar pandangan satu sama lain saat energi itu dimusnahkan. Mereka berdua menunjukkan kedinginan yang sedingin es serta niat membunuh. Perpecahan 8 tanah berdarah. Teriakan gelap dan padat tiba-tiba keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Saat suaranya terdengar, wajahnya, yang awalnya dipenuhi dengan warna berdarah, langsung berubah menjadi putih pucat. Namun, tombak panjang di tangannya terbungkus oleh energi berwarna darah yang kaya. Jejak bau darah menyebar dari tubuh tombak menyebabkan mereka yang menciumnya merasa jijik. Cahaya berwarna darah pada tombak panjang itu ditahan sampai itu menakutkan saat ini. Warna darah gelap mewarnai itu sampai tampak seperti terbuat dari darah. Tangan Bai Cheng tiba-tiba gemetar. Akhirnya, cahaya merah darah muncul dari ujung tombak di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di galeri tontonan. 8 busur cahaya berwarna darah setidaknya berdiameter 5 kaki ditembakkan menggunakan rute yang sangat aneh. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang akan menyadari bahwa 8 busur cahaya berwarna darah ini secara kebetulan membentuk bentuk sangkar, benar-benar membungkus di sekitar semua jalan keluar dari orang yang diserang. 8 busur cahaya berwarna darah membawa suara angin berputar saat mereka melewati arena. 8 selokan dalam yang selebar 1 kaki muncul di tanah yang keras kemanapun mereka lewat. Fragmen batu melesat ke segala arah. Saat debu menyebar, tahap pertempuran yang semula bersih dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Debu naik berulang kali. Hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit posisi Xiao Yan. 8 busur cahaya berwarna darah itu pada dasarnya membawa niat membunuh yang tajam saat mereka menembak dengan keras dan eksplosif ke arah tempat itu pada saat bersamaan. Bang! 8 tembakan busur berdarah ke arah tempat Xiao Yan berada. Segera, ledakan seperti guntur terdengar dengan keras di arena. Fragmen batuan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari debu ke arah galeri pengamatan, menimbulkan kekacauan. Serangan busur berdarah cukup kuat dan kekuatan penghancurnya juga menyebabkan orang sangat terkejut. Serangan semacam ini juga akan sangat merepotkan bagi bintang 7 biasa Do Uling untuk diblokir. Tidak disangka bahwa serangan Bai Cheng akan sekuat ini setelah dia menggunakan teknik rahasia.
Banyak tatapan dari platform tinggi membawa keterkejutan saat mereka mengamati 8 busur berwarna darah dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Serangan dengan kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dari mereka akan kesulitan menangani. Perpecahan 8 tanah berdarah dari Bai Cheng cukup jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya orang itu akan kurang beruntung. Yao Sheng yang feminin melirik busur berwarna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dingin. Yang terbaik adalah dia dibunuh di tempat. Ekspresi sombong juga muncul di wajah Liu Fei di samping saat dia dengan kejam mengutuk. Liu Qing mengerutkan alisnya. Tatapannya terfokus pada arena di mana debu tersebar di mana-mana. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Kalian semua telah meremehkan Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa sulit dipahami. Dalam kompetisi besar ini, sepertinya selain memiliki Lin Xiuya sebagai lawan saya, mungkin juga ada Xiao Yan. Kedua orang di sisinya segera menunjukkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa evaluasi Liu Qing terhadap Xiao Yan akan setinggi ini. Liu Fei mengumamkan beberapa kalimat dan sangat tidak ingin melihat Liu Qing melihat orang yang sangat tidak disukainya. Namun, dia tidak berani meragukan kata-kata yang terakhir karena prestisenya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berulang kali mengutuk Xiao Yan, berharap dia akan dikalahkan dan menjadi lumpuh. Sepertinya tidak ada reaksi. Jangan beritahu aku. Yan Hao sedikit mengernyit. Tatapannya menatap tajam ke wilayah penuh debu tempat Xiao Yan berada. 8 busur berdarah yang menyerang itu memang sangat kuat. Jika Xiao Yan ceroboh, dia mungkin benar-benar terluka parah. Tangan halus yang digunakan Han Yu untuk memegang pagar pembatas semakin erat. Mata cantiknya tidak berkedip saat berhenti di arena. Bai Cheng, yang telah menggunakan perpecahan 8 tanah berdarah, sudah habis. Jika Xiao Yan bisa menahan serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak dapat, Lin Xiuya menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xiuya terdengar, debu yang tersebar di arena akhirnya memudar. Akhirnya, sosok manusia samar-samar muncul dari dalam debu di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Bai Cheng memegang tombak panjang dan berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya sepucat seprai. Teknik rahasianya jauh lebih lemah daripada api langit 3 perubahan misterius, Xiao Yan terlepas dari apakah itu dalam hal daya tahan, waktu, atau aspek lainnya. Oleh karena itu, setelah dia menunjukkan keterampilan dou terkuatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar serangannya bisa sepenuhnya mengalahkan Xiao Yan. Namun, harapannya akhirnya runtuh saat sosok manusia samar-samar muncul di dalam debu. Ini terutama ketika sosok manusia itu masih mengeluarkan suara langkah kaki yang rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar. Hati Bai Cheng semakin tenggelam saat keputusasaan muncul di wajahnya. Di bawah fokus tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari galeri pengamatan, sosok manusia itu perlahan melangkah keluar dari wilayah yang dipenuhi debu. Dengan segera, suhu seluruh stadion menjadi panas. Ketika semua orang melihat penampakan aneh dari sosok manusia yang muncul, keterkejutan muncul bersamanya. Bab 562. Armor api hijau. Sesosok manusia perlahan keluar dari area yang dipenuhi debu. Api berwarna hijau yang mencolok adalah hal pertama yang muncul saat panas yang tidak biasa menutupi stadion. Sosok manusia yang muncul pada dasarnya terbungkus dalam api berwarna hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, wajah sosok manusia di dalam nyala api benar-benar kabur. Namun, dari garis besar sosok itu, orang masih bisa mengidentifikasi bahwa orang di dalam nyala api itu adalah Xiao Yan. Nyala api berwarna hijau pada saat ini jauh lebih kaya dan lebih ganas dibandingkan dengan ketika Xiao Yan telah menampilkannya selama contoh lainnya. Nyala api menggeliat. Jika seseorang memiliki mata yang tajam, maka seseorang akan dapat menemukan bahwa nyala api berwarna hijau tampaknya telah diaglomerasi menjadi baju besi api hijau yang sangat keras di tubuh Xiao Yan. Setiap serangan akan berubah menjadi ketiadaan di bawah suhu yang sangat panas ini.
Langkah kaki orang lapis baja api besar itu rendah dan dalam saat dia perlahan berjalan keluar dari area yang penuh debu. Udara secara bertahap terdistorsi mengikuti gerakan langkah kakinya. Seluruh stadion hening saat mereka memandangi orang lapis baja api hijau besar yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka berjauhan, orang-orang di galeri tontonan masih merasakan gelombang panas yang berkobar menyapu. Sulit membayangkan seberapa tinggi suhunya yang harus dihadapi seseorang jika bertabrakan dengan api itu. Apakah ini api surgawi dari anak kecil ini? Mata tua dari tetua Su berkedip saat dia duduk di bagian juri. Itu lama kemudian sebelum dia bergumam kaget. Sungguh tak terduga bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan api surgawi dengan sangat terampil di usia yang begitu muda. Benar-benar luar biasa. Meskipun api surgawi dianggap langka, Su Qian secara alami memahaminya dengan cukup baik mengingat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, dia juga dengan jelas memahami betapa sombong dan tidaknya perilaku api surgawi. Mencoba menjinakkannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, bahkan setelah seseorang menjinakkannya, itu adalah hal lain untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Jika seseorang tidak melakukannya dengan benar, serangan balik mungkin terjadi. Namun, nyala api yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini adalah nyala api yang terkondensasi hingga batasnya sebelum akhirnya ditekan sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Metode semacam ini memiliki persyaratan yang keras terhadap tingkat kendali seseorang. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Yan akan bisa melakukan prestasi seperti itu pada usia ini. Su Qian pernah berteman dengan banyak alkemis yang keterampilan pemurniannya luar biasa. Meskipun semua api yang mereka gunakan memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya. Selain itu, tingkat kendali mereka atas nyala api tidak melebihi Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kontrol api surgawi setidaknya 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan api lainnya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah Grandmaster alkemis terkenal di benua itu. Xiao Yan, di sisi lain, masih hanyalah seorang anak kecil biasa yang tidak dikenal saat ini, meski memiliki bakat yang cukup hebat. Koagulasi api menjadi baju besi. Ini bisa dianggap sebagai metode pengendalian nyala api tingkat tinggi bahkan dalam teknik pengendalian api, khusus dari Departemen Alkemis. Tingkat kontrol nyala yang keras yang dibutuhkan benda ini cukup untuk menyebabkan sebagian besar alkemis tidak dapat mengejarnya. Tentu saja, koagulasi api menjadi baju besi ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan baru saja pahami setelah sebuah ide tiba-tiba menghantamnya. Ini hanyalah proses yang sangat sederhana yang mirip dengan Douki Armor dari Dado Ushi. Hanya saja tingkat kekerasan dari jenis armor yang diaglomerasi dari nyala api sebagian besar ditentukan oleh kontrol nyala pengguna dan kekuatan esensi api. Karena Xiao Yan memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan Yao Lao tercengang, secara alami tidak ada masalah dengan kemampuan kendalinya. Adapun esensi api lain apa yang bahkan lebih ganas daripada api surgawi? Oleh karena itu, kekuatan pertahanan dari baju besi api ini, yang terkoagulasi dari api inti teratai hijau, kemungkinan akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di peron tinggi memperlihatkan wajah-wajah tercengang saat mereka memandangi orang berlapis baja api hijau besar di arena. Pada saat ini, mereka merasa agak sulit untuk ditangani bahkan mengingat kekuatan mereka berdua. Api hijau yang menutupi armor itu tidak diragukan lagi adalah api yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak pernah secara pribadi melakukan kontak dengannya, mereka masih dapat merasakan bahwa kemungkinan besar mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka menyentuhnya. Karena seseorang tidak dapat menyentuhnya, seseorang hanya dapat menggunakan serangan Douki. Namun, hanya dengan melakukan itu kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan banyak efek pada cangkang kura-kura seperti baju besi ini. Ini bisa dilihat dari perpecahan 8 tanah berdarah yang kuat yang telah ditampilkan Bai Cheng sebelumnya karena tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan muncul pada baju besi. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang akan membuat seseorang terpana. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa sekarang Xiao Yan memiliki baju besi api hijau ini, yang tidak dapat disentuh secara fisik,
namun memiliki kekuatan pertahanan untuk bertarung, kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Ini karena bahkan Liu Qing dan yang lainnya tidak dapat memikirkan metode apapun untuk menghadapinya dalam waktu singkat ketika dihadapkan dengan pertahanan tangguh semacam ini. Orang besar lapis baja api berwarna hijau di arena tiba-tiba bergetar sedikit sementara seluruh stadion turun ke dalam keheningan. Nyala api perlahan menghilang, dan armor berwarna hijau yang bersembunyi di bawah nyala api juga dengan cepat menghilang. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sekali lagi mengungkapkan Xiao Yan pada tatapan semua orang. Pakaian Xiao Yan tampak sedikit compang-camping saat ini. Wajahnya juga pucat. Namun, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kejutan menyenangkan yang sulit disembunyikan. Dia hanya bertindak sesuka hati sebelumnya. Tidak disangka dia benar-benar mampu menekan api inti teratai hijau sampai berubah menjadi bentuk baju besi. Selain itu, kekuatan pertahanan baju besi api hijau ini jauh melebihi ekspektasinya. Hal ini pada dasarnya bisa dikatakan memberinya kekuatan pertahanan absolut. Namun, koagulasi baju besi api sangat menghabiskan Douki dan kekuatan spiritualnya. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya kurang dari 5 menit. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa baju besi api ini seperti lubang tanpa dasar yang menelan Douki dan kekuatan spiritual. Namun, itu bisa dianggap kegembiraan yang tidak terduga. Seharusnya dapat memiliki efek unik dalam melindungi hidup saya pada saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah putih pucat Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Cheng yang berwajah putih, yang memegang tombak panjang di tangannya. Senyum Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Cengkeramannya pada penguasa Xuan berat di tangannya tiba-tiba mengencang. Selama serangan itu sebelumnya, Xiao Yan jelas bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar bermaksud untuk melakukan pukulan mematikan. Meskipun dia akan dapat menampilkan gerakan 3000 petir pada saat terakhir untuk menghindari serangan itu, bahkan jika dia tidak bisa mengentalkan baju besi api, niat membunuh orang ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi benar-benar dingin. Sudut mulut Bai Cheng bergerak-gerak sedikit saat dia merasakan dinginnya gelap di wajah Xiao Yan. Sepasang matanya masih ganas dan kejam saat dia mengumpulkan Douki yang tersisa di tubuhnya. Douki dalam tubuh Xiao Yan mengikuti rute metode Qi-nya saat beredar dengan cepat. Setelah itu, tanpa henti menyerap energi alam di sekitarnya. Saat ini, mantra api hanya berada di tingkat Xuan Tengah. Namun, kecepatannya menyerap energi dan membuat Douki adalah sesuatu yang bahkan metode Xuan Qi tinggi lebih rendah darinya. Selain itu, dengan mengordinasikan penyempurnaan dengan api inti teratai hijau, tingkat pemulihan Douki dalam tubuh Xiao Yan kemungkinan adalah sesuatu yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dalam kelas yang sama. Hanya jika ada celah besar antara kekuatan mereka, perbedaan mungkin terjadi. Saat mereka berdua saling berhadapan sekali lagi, atmosfer di dalam arena kembali menjadi tegang dengan perasaan pisau terhunus. Aum! Raungan rendah keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Matanya mengandung sisa-sisa darah kemerahan dari sebelumnya saat tangannya mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang. Sesaat kemudian, tubuhnya condong ke depan. Tangannya tiba-tiba menghantam gagang tombak dengan keras. Segera, tombak panjang berwarna darah itu melayang melintasi langit seperti cahaya berdarah yang mirip dengan warna matahari terbenam, membawa suara tajam angin kencang saat melesat secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Tombak panjang berwarna darah itu dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat itu. Tepat saat hendak masuk dalam radius 10 meter Xiao Yan, yang terakhir tiba-tiba menginjak tanah. Segera, nyala api berwarna hijau yang sangat dalam ditembakkan secara eksplosif dari jarinya. Kecepatan nyala api hijau tidak cepat. Namun, kekuatannya menyebabkan wajah seseorang terkejut. Ujung tombak berwarna darah baru saja bertabrakan dengannya ketika ujung tombak yang terbuat dari logam dengan cepat berubah menjadi bentuk cair di depan mata semua orang. Ini melepaskan suara, cici, saat jatuh ke tanah, meninggalkan kesan kecil di tanah. Tombak mengikuti segera setelah ujung tombak, berubah menjadi logam cair sebelum akhirnya sisa tombaknya, akibatnya, tombak panjang yang terbuat dari logam dibakar oleh nyala api berwarna hijau yang tampak biasa-biasa saja, dan akhirnya berubah menjadi kolam logam cair di bawah tatapan semua orang. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan kedinginan di tubuh mereka.
Bukankah itu akan mengakibatkan mereka bahkan tidak bisa meninggalkan abu mereka jika mereka menyentuh nyala api ini? Bai Cheng tumpul saat dia melihat tombak panjang yang telah sepenuhnya berubah menjadi logam cair kurang dari 3 meter dari wajah Xiao Yan. Tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menunjukkan semua taktiknya, tapi akhirnya bajingan di seberangnya masih tidak jatuh. Mata Bai Cheng menatap tajam ke arah Xiao Yan. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa mata yang terakhir gelap, mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh, merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Teror sekali lagi membusuk dari dalam hatinya. Bajingan ini ingin membunuhku? Pikiran mengejutkan melintas di dalam hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun, saat tangannya bergerak, kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak. Raungan menggelegar rendah dan dalam terdengar di arena. Segera, semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku harus membalas perasaan itu juga. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia menatap wajah ketakutan yang berada dalam jarak dekat. Seorang wanita kejam menembak ke mata Bai Cheng, seperti mata iblis. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya setengah inci dari tanah saat tubuhnya mengambil bentuk berputar di udara. Kelima jarinya terkatup erat saat dia meminjam kekuatan berputar tubuhnya dan menyerang tiba-tiba sambil membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tangisan yang gelap dan dingin menyebabkan tubuh Bai Cheng menjadi kaku seketika. Tinju yang dibungkus oleh kekuatan ganas yang tak tertandingi dengan cepat diperbesar di matanya. Bang! Suara teredam rendah dan dalam tiba-tiba bergema. Seluruh penonton menatap Bai Cheng, yang seperti karung pasir, saat dia diseret ke tanah. Dia membentuk bekas luka dangkal yang panjangnya beberapa puluh meter di tanah yang keras sebelum dia meluncur keluar dari arena dan bertabrakan dengan dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah itu, semua orang menoleh dan menatap pemuda berjubah hitam yang mempertahankan pendiriannya telah melayangkan pukulan. Rasa dingin tanpa sadar merembes keluar dari tulang mereka. Bab 563. Penampilan Liu Qing. Seluruh stadion terdiam saat semua orang memandang Bai Cheng yang telah bertabrakan dengan keras ke dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Cukup banyak orang yang bisa merasakan tingkat keganasan di balik pukulan Xiao Yan sebelumnya meski jaraknya sangat jauh. Mereka tidak berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan nyawa kecil mereka jika pukulan itu terhubung dengan kuat dengan tubuh mereka. Xiao Yan perlahan menegakkan tubuhnya di dalam arena. Tinjunya yang terkepal erat bergetar sedikit saat tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Meski serangan sebelumnya memang ganas, itu juga menyebabkan tinjunya merasakan sakit setelah diguncang oleh kekuatan terbalik. Namun, ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik dibandingkan dengan 90% kekuatan yang harus ditanggung Bai Cheng. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu berbagai ekspresi semua orang di platform tinggi. Setelah mengeluarkan batuk lembut, dia mengalihkan pandangannya ke arah Suqian di kursi hakim. Suqian melirik Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu hidup atau mati, setelah merasakan tatapan Xiao Yan yang telah melesat. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menerima pukulan berat seperti itu, kemungkinan besar Bai Cheng akan mengalami cedera yang akan sulit untuk disembuhkan sepenuhnya bahkan jika dia cukup beruntung untuk mempertahankan nyawa kecilnya kali ini. Suqian tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun, semua serangan yang digunakan Bai Cheng terhadap Xiao Yan sebelumnya pada dasarnya semua adalah gerakan yang fatal. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki akhir seperti itu. Suqian bertukar tatapan dengan beberapa sesepuh di sampingnya sebelum melambai ke beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, dua orang melintas ke depan. Mereka mengambil Bai Cheng, yang terbaring di tanah tanpa bergerak, dan membawanya pergi. Huk-huk. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Mata Suqian menatap Xiao Yan di arena. Segera, suaranya menjadi lebih dalam saat dia berbicara. Namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan berat seperti itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kata-kata Suqian jelas berisi peringatan.
Lagi pula, para siswa yang bisa memasuki peringkat kuat, pada dasarnya termasuk dalam peringkat teratas di akademi dalam. Akan sangat rugi jika terjadi sesuatu pada siswa dengan bakat seperti itu. Apalagi beberapa siswa memiliki latar belakang yang cukup kuat. Meskipun latar belakang ini tidak memiliki banyak efek jera di dalam akademi, faksi di belakang mereka pasti tidak akan senang jika sesuatu terjadi pada siswa di dalam akademi ini. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka lari ke akademi dalam sambil menangis dan berteriak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah saat tubuhnya bergegas ke platform tinggi. Setelah itu, dia mengabaikan banyak tatapan dari sekitarnya dan mendarat di kursinya. Sungguh orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya tidak dapat mengalahkan Xiao Yan bahkan seperti ini. Liu Fei segera mendengus dingin dan dengan lembut mengutuk ketidakmampuan Bai Cheng untuk mengeluarkan Xiao Yan saat dia menatapnya kembali ke kursinya tanpa terlihat menderita luka serius. Yao Sheng, lebih baik kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri jika bertemu dengannya. Setelah mengutuk, Liu Fei menoleh dan berbicara dengan Yao Sheng di sisinya yang sedang menatap Xiao Yan. Yao Sheng sedikit terkejut. Ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum sinis saat dia mengangguk dan berkata, Fei Er, Anda dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan. Jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng, kalah ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang Xiao Yan tunjukkan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Sheng tersenyum dan mengangguk. Namun, masih ada rasa dingin yang gelap dan penghinaan di antara alisnya. Xiao Yan gege, kamu baik-baik saja. Sun Er memegang tangan Xiao Yan dan bertanya dengan prihatin. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nafas yang terakhir agak kasar dan berat. Jelas, kekuatannya telah sangat habis di pertempuran sebelumnya. Saya baik-baik saja. Hanya saja baju besi api terlalu banyak menghabiskan Douki. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mata cantik Sun Er mengamati wajah Xiao Yan, hanya untuk menghela nafas lega ketika dia melihat kemerahan halus yang secara bertahap melonjak di atasnya. Pandangannya beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dan dengan lembut berkata. Sungguh tidak terduga bahwa Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Perpecahan 8 tanah berdarah, itu sepertinya adalah teknik tengah Xuan Hou. Tepat sekali. Selain itu teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya bukanlah teknik biasa. Benar-benar di luar dugaan saya bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan berkata. Hehehehe, Bai Cheng dan Bai Shan memang memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Douki, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika seseorang hanya mendiskusikan kekuatan, bahkan 3 klan besar Kekaisaran Bahajia sedikit lebih rendah dari mereka. Menurutku teknik rahasia ini adalah sesuatu yang secara diam-diam diteruskan dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk sedikit. Karena aturan khusus, tidak peduli apapun latar belakang yang dimiliki seseorang, itu tidak akan memberikan rasa superioritas bagi orang itu di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, mungkin saja fraksi di balik orang secara acak yang dipilih bisa menjadi sangat hebat. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin termasuk orang yang dianggap paling lemah karena aku sendirian, kan? Xiao Yan tiba-tiba tertawa getir saat dia mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tidak hanya klan Xiao tidak memiliki banyak kekuatan di dalam Kekaisaran Magia, tetapi juga dikejar dan dibunuh sampai hanya sedikit orang yang tersisa karena telah menyinggung sekte awan berkabut. Dukungan satu-satunya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan Gege sendiri jauh lebih efektif daripada faksi lainnya. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyuman bahkan jika pihak lain adalah seorang elit Dou Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu lemah karena kamu sendirian? Tangan Sun Er yang indah dan lembut dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan saat dia menjawab dengan senyum lembut yang lembut.
Xiao Yan terkejut saat mendengar ini dan segera tertawa terbahak-bahak dengan cara yang riang. Dia sebenarnya telah melupakan identitas terpentingnya. Saat telapak tangannya menepuk kepala Sun Er, dengan bercanda dia berkata, "Namun, meskipun aku adalah alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata faksi di belakang Sun Er." Tapi Xiao Yan Gege masih muda. Belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua itu. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Dia menyilangkan kaki di kursi yang luas dan perlahan menutup matanya. Pikirannya tenggelam dan menyusup ke dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisi agak lelah yang disebabkan oleh kelelahan yang berlebihan. Sun Er diam-diam menatap wajah tenang Xiao Yan. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Xiao Yan Gege, saya percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi. Masih ada aliran pertarungan tanpa akhir setelah Xiao Yan. Bahkan tingkat keganasannya bahkan melampaui pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama waktu ini, cukup banyak orang di 10 besar, peringkat kuat, telah menunjukkan diri mereka sendiri. Kekuatan kuat semacam itu menyebabkan seruan terdengar berulang kali di stadion. Akhirnya giliran Wu Hao untuk tampil setelah kompetisi berlangsung hingga setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa pertarungan seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan bintang Douling itu mungkin melampaui Wu Hao, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang Douling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan saat yang terakhir kembali ke platform tinggi. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan putaran dengan mudah. Apakah orang ini akan bahagia hanya jika dia menjadi sangat kelelahan seperti saya? Nomor 37. Jumlah yang tiba-tiba terdengar di stadion segera menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah menjadi tumpul untuk sesaat, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada pria jangkung dan besar dengan wajah sedalam air. Pria itu duduk dengan tenang, tampak merasakan fokus dari semua tatapan di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak seperti kebangkitan seekor ular yang telah hibernasi. Tombak-tombak Liu Qing. Sejak tahun itu ketika dia dikalahkan oleh tangan Lin Xiuya, pria yang tampak kejam dan perkasa ini tidak pernah kalah sedikit pun di Akademi Dalam. Rekor lusinan kemenangan terus-menerus di dalam arena pertarungan menyebabkan jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Liu Qing berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya semakin kuat. Beberapa orang kuat, yang mencondongkan tubuh lebih dekat, bahkan merasakan napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa pemujaan saat dia melihat punggung berat yang menjadi fokus perhatian dari seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Qing mengaku kalah dari lawan manapun. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xiuya hanya akan membuatnya sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Xian dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan dari jarak yang dekat saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur sarkastik. Tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, kamu hanyalah badut yang melompat di mata sepupu tua. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu, sepertinya dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkan adalah penjelasan yang pucat. Hanya dengan menghemat secara menyeluruh akan ada hasil yang efektif. Xiao Yan bersandar di kursinya. Tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak menyebutkan hal lain, Xiao Yan memandang pria ini dengan sangat serius. Seorang tiran yang tak tertandingi. Ini adalah deskripsi terbaik untuknya. Dalam hatinya Xiao Yan berpikir bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tumbuh, kemungkinan besar tidak ada yang akan setuju bahwa dia memiliki kualifikasi dan bakat untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Douqi di masa depan. Bang!
Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjakkan kakinya di tanah. Tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya sangat bagus di mata semua orang. Tanah keras di tempat dia mendarat hancur menjadi tumpukan bubuk. Garis retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Liu Qing berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan lengannya. Di bawah sinar matahari, tombak hitam tua yang berat di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini, bersama dengan aura tiran itu, sepertinya orang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat akan kalah bahkan sebelum bertarung. Xiao yang tertawa pelan saat dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas yang berapi-api perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang dari kelompok usianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan membuatnya membentuk ketakutan dan kesungguhan di dalam hatinya. Dia memang bukan lawan yang buruk. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 564. Cakar pemecah peti mati besar. Seluruh stadion benar-benar sunyi saat mereka melihat Liu Qing yang berdiri tegak seperti tongkat tombak di arena. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan Xian tidak nikmati ketika dia muncul sebelumnya. Meskipun dia mungkin kursi nomor 1 sebenarnya di peringkat kuat, reputasinya di akademi dalam tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya karena dia jarang mengekspos dirinya sendiri. Liu Qing diam-diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya, menunggu lawannya muncul. Ci! Sosok manusia berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di atas panggung di bawah fokus semua orang. Orang yang tampil adalah seorang pemuda dengan pakaian biru. Dia berusia sekitar 24 hingga 25 tahun dan wajahnya bisa dianggap tampan. Namun, wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Selain beberapa orang yang dapat dihitung dalam akademi dalam ini, kemungkinan orang lain yang memilih Liu Qing sebagai lawan mereka juga akan menjadi seperti ini. Biasanya, dengan bertemu Liu Qing di babak pertama pengundian, seseorang bisa dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Kekuatan pemuda berpakaian biru ini juga tidak lemah karena dia berada di peringkat tengah, peringkat kuat. Namun, peluang kemenangannya melawan Liu Qing, yang memiliki setengah kakinya di kelas Do Uang, pada dasarnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tidak hanya siswa di luar arena yang dengan jelas menyadari fakta ini, tetapi bahkan pemuda berpakaian biru itu sendiri juga tahu bahwa sangat mungkin dia akan kalah dalam pertandingan ini. Semua pesaing telah tiba. Biarkan pertandingan dimulai. Su Qian menatap kedua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Mengikuti suara-suara Su Qian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala. Semua tatapan dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun pemuda berpakaian biru itu tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih seorang ahli yang bisa menduduki peringkat kuat, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia masih memiliki ketabahan mental. Oleh karena itu, setelah Su Qian mengumumkan dimulainya pertandingan, dia perlahan-lahan menekan kepanikan di dalam hatinya. Tatapannya dengan serius memperhatikan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Dengan goyangan tangannya, pedang panjang berwarna biru pucat muncul. Tubuh pedang memiliki garis berair samar yang aneh di atasnya. Garis-garis air tampak bergerak setiap kali berguncang, memberikan tampilan yang aneh. Dengan pedang panjang di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata. Gelombang douki biru pucat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, pedang itu bergerak di sepanjang lengannya, dan membungkus pedang panjang itu di dalamnya. Dalam sekejap, pedang panjang mengeluarkan suara samar gelombang laut yang bergulung. Tampaknya telah merasakan aura pihak lain yang secara bertahap diaglomerasi, Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh tak acuh ke pihak lain. Dia mengangguk sedikit. Untungnya, keberanian pihak lain tidak serendah yang dia duga. Senior Liu Qing, Lan Yan akan meminta bimbingan Anda. Pemuda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Liu Qing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Liu Qing memiringkan kepalanya sedikit. Tubuhnya bergetar sedikit saat gelombang suara retakan tulang segera terdengar di dalam tubuhnya.
Kedua tangannya terentang sama. Telapak tangannya lebih besar dari tangan orang biasa. Mereka meringkuk perlahan, seperti cakar yang tajam. Kedua tangan itu mencakar secara bergantian di depannya. Beberapa serangan tak terlihat melintas di udara sebelum akhirnya menghantam tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Murid Xiaoyan, yang mengamati Liu Qing dari platform tinggi, sedikit melebar. Dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya, dan bahkan tidak menggunakan satu benang pun dari Douqi. Dia sepenuhnya mengandalkan hanya kekuatan fisiknya sebelumnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini. Dia memang lawan yang kuat. Xiaoyan menghela nafas pelan. Kesulitan mengendalikan tubuh fisik jauh lebih sulit daripada melatih Douqi. Jika Xiaoyan tidak menggunakan banyak bahan obat untuk menambah kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan kesulitan memiliki kekuatan fisiknya saat ini. Namun, saat ini, kekuatan fisik yang diperlihatkan Liu Qing tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya. Saat Xiaoyan berseru, pemuda di arena itu, yang disebut Lan Yan, memimpin serangan. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari bagaimana Xiaoyan melihatnya, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan bintang Douling. Pada level ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas bahkan di dalam akademi dalam. Saat ini, dia menerkam dengan seluruh kekuatannya saat Douqi yang kuat melonjak di atas tubuhnya seperti gelombang laut. Selain itu, sedikit suara ombak yang bergulung perlahan menyebar dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Lan Yan jelas tahu betapa merepotkannya lawannya. Oleh karena itu, dia tidak menahan apapun sejak awal. Douqi dan kecepatannya dilepaskan hingga batasnya saat tubuhnya bergerak. Lan Yan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya dibungkus dengan Douqi berwarna biru yang kaya. Itu membawa udara lembab saat itu dengan keras menembus ke arah Liu Qing. Cahaya pedang yang tajam tampak sangat padat dan dingin setelah terkontaminasi oleh kabut. 3 duri hiu. Teriakan rendah keluar dari tenggorokan Lan Yan. Cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak, dan kepala tajam dan tajam yang samar muncul. Mulutnya yang sangat besar memiliki bau amis yang membawa sedikit kelembapan saat menyerang dengan eksplosif ke arah Liu Qing. Serangan dari Lan Yan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat. Meskipun afinitas air tidak berspesialisasi dalam serangan, dengan koordinasi Douqi yang begitu kuat, ia mampu menciptakan kekuatan destruktif peluru terlepas dari seberapa lembut air itu diketahui. Saat pedang panjang Lan Yan menembus, seluruh arena tertutupi udara lembab. 2 kelompok batang air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah meskipun menghadapi serangan Lan Yan yang sangat ganas ini. Matanya menatap tajam ke arah pedang panjang yang dengan cepat membesar di matanya. Tangannya, bagaimanapun, perlahan melengkung menjadi busur yang sangat aneh. Hei! Jarak serangan tertutup dalam sekejap mata. Lan Yan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya menembus. Cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu yang ganas. Ia melebarkan mulut buasnya dan menggigit kepala Liu Qing. Ci! Liu Qing menatap cahaya pedang hiu yang ganas yang menyerbu secara eksplosif dengan sikap acuh tak acuh. Warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk cakar melengkung. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan bertabrakan dengan pedang hiu ganas yang bersinar seperti kilat. Saat keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi busur yang aneh. Jari-jarinya menekuk dan melengkung dan tiba-tiba terpotong dengan keras. Benang cahaya pedang ganas itu terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Istirahat! Teriakan keras dipancarkan. Cahaya keemasan pucat melonjak di telapak tangan Liu Qing, dan cahaya pedang itu segera dihancurkan sampai runtuh dan menghilang. Shua, shua! Ketika cahaya pedang pertama rusak, ekspresi Lan Yan segera berubah. Dia buru-buru menjabat tangannya dan lebih dari 2 pedang bersinar secara eksplosif. Kedua pedang bersinar masih berbentuk hiu tetapi kekuatan mereka semakin kuat, sehingga cahaya pedang ketiga 3 kali lebih kuat dari yang pertama. Teknik Dou semacam ini di mana setiap pukulan semakin kuat dari yang sebelumnya kemungkinan besar tidak akan menjadi satu dengan peringkat rendah. Cakar pembawa peti mati celah besar. Liu Qing menyipitkan matanya. Tangannya yang melengkung menjadi busur aneh tiba-tiba keluar.
Saat kedua tangan yang seperti cakar itu berputar dengan aneh, mereka sekali lagi memegang dengan kuat dua pedang yang bersinar dan segera menghancurkannya. Tiga pedang hiu yang bersinar yang cukup untuk mengalahkan bintang 4 biasa Do Uling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang begitu mudah. Bahkan dengan ketabahan mental Lan Yan, dia langsung tercengang. Jenis pertandingan ini pada dasarnya adalah salah satu dari kelas yang sama sekali berbeda. Pertandingan sudah berakhir. Saat Lan Yan menjadi tercengang, suara samar tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Semua pori-pori bekas berdiri tegak saat merasakan angin langsung bergerak mendekati tubuhnya. Liu Qing dengan perlahan mendorong ke depan saat aura ganas yang tak tertandingi melonjak keluar, benar-benar menghancurkan douki yang melindungi tubuh Lan Yan. Gruk! Wajah Lan Yan menjadi putih. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terseret di tanah, dan dengan keras terlempar keluar dari arena. Arena itu benar-benar sunyi saat semua orang menatap Lan Yan yang meludahkan darah dan keluar dari arena. Berbagai suara orang yang menghirup udara dingin muncul. Banyak orang hanya melihat bahwa serangan sebelumnya Lan Yan telah selesai melilit Liu Qing. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, serangan tajam itu telah sepenuhnya dihilangkan. Lan Yan benar-benar dikalahkan, banyak orang memiliki kabut di atas kepala mereka dalam menghadapi akhir seperti itu. Catatan, bingung tentang akhirnya. Teknik cakar yang aneh. Ekspresi Xiao Yan benar-benar serius saat dia memandangi sepasang telapak tangan besar dari platform tinggi. Bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan oleh Lan Yan sebelumnya tidak buruk. Namun, tiga pedang bersinar yang datang satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat sepenuhnya diterima oleh Liu Qing dengan tangan kosong. Mereka bahkan hancur. Teknik ini benar-benar membuat orang terkejut. Liu Qing memiliki dua jurus pamungkas. Salah satunya adalah tombak pembelah gunung, dan yang lainnya adalah cakar pembelah peti mati celah besar. Teknik cakar ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Namun, di tangan Liu Qing, ia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Dou kelas D. Ini karena dia telah mengasah teknik Dou ini selama hampir 20 tahun. Tidaklah mengherankan jika dia telah mempraktikannya sampai dia mencapai puncak. Tawa lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiao Yan. Yang terakhir berbalik dan menyadari bahwa Lin Xiuya lah yang tanpa sadar telah tiba. Dia memang sangat kuat. Xiao Yan kagum saat dia mengangguk. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya. Orang ini memang sangat merepotkan. Hehehehe, Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki dua skill ultima. Saya pikir kekuatan Anda harus lebih besar. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Lin Xiuya. Lin Xiuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saat itu, saya hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku ingin tahu apakah aku masih beruntung kali ini." Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku kagum. Saat dia berbicara ke titik ini, pandangannya beralih ke Xiao Yan, dia kemudian melanjutkan dengan senyuman. Jika kamu menggunakan semua taktikmu, kupikir bahkan Liu Qing atau aku kemungkinan akan kesulitan menang melawanmu jika kita akhirnya bertengkar. Senior Lin terlalu tinggi menilai saya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya tiba-tiba terangkat. Tatapannya perlahan beralih kembali ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam dewa pertempuran yang seperti pagoda logam itu dengan kuat terkunci pada mereka berdua. Saat mata yang terakhir bergerak, tatapan seluruh stadion bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiao Yan dan Lin Xiuya. Semua orang di galeri tontonan merasa tidak yakin ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiao Yan di dalamnya. Bukan apa-apa bagi Lin Xiuya untuk dipandang serius mengingat kekuatannya. Di sisi lain, Xiao Yan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Akademi Dalam, tetapi masih ada celah antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya, yang memiliki kekuatan sejati. Ketiga tatapan mengabaikan yang sekitarnya saat mereka saling berhadapan dari kejauhan. Sebuah niat bertarung tanpa sadar muncul dan melonjak di dalam dada mereka. Bab 565. Putaran kedua. Pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini. Namun, mengingat kekuatannya, pertandingan dengan standar ini tidak menyebabkan orang lain merasa terlalu terkejut. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang muncul satu demi satu.
Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Namun, pertandingannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul. Di bawah tekanan menghadapi nomor 2 di peringkat kuat, dia memilih untuk mengaku kalah dan pergi. Oleh karena itu, Lin Xiuya telah menjadi orang yang memiliki waktu termudah untuk maju. Ini juga menyebabkan Liu Qing, Xiao Yan, dan yang lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xiuya sebelumnya merasa agak kecewa. 25 pertandingan di hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan tak terhitung banyaknya tatapan mata yang sepertinya tidak cukup menikmatinya. Meskipun ada beberapa pesaing yang tidak menampilkan kekuatan mereka dengan baik. Peringkat kuat, pada akhirnya adalah kompetisi dengan standar tertinggi di akademi dalam terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Perkelahian seru antara yang kuat sudah cukup untuk menyebabkan yang lain berseru dengan takjub. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi di babak pertama ini. Sebaliknya, mereka adalah pertarungan di hari kedua dan ketiga. Setelah babak penyisihan hari ini, hanya ada 25 orang yang tersisa. Entah karena keberuntungan mereka mencapai langkah ini atau dengan cara lain, pasti tidak ada orang biasa di antara mereka. Pertarungan di level ini secara alami memiliki tingkat kegembiraan dan gairah membara yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertandingan eliminasi hari pertama. Oleh karena itu, semua penonton merasakan perasaan tidak puas bersama dengan antisipasi saat mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik di hari kedua. Saat malam tiba, Akademi Batin, yang telah mengalami hari yang berisik dan penuh gairah, akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan dan potongan cahaya tersebar di sekitar akademi yang sangat besar dan sangat mencolok di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat tersebar ke ruangan yang tenang melalui jendela, dan mendarat di wajah Xiao Yan yang duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, yang terakhir menutup matanya. Nafasnya panjang dan lambat karena benang energi kecil dari lingkungannya diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan pernapasannya. Setelah menjalani beberapa perbaikan, mereka menambahkan sedikit batu bata dan mortir pada usaha besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam. Mereka perlahan terbuka, dan nafas belang-belang yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan. Saat napas berbintik-bintik dihembuskan, lapisan cahaya pucat segera muncul di atas ekspresi Xiao Yan. Warna putih pucat yang terbentuk dari pertarungan intens di siang hari telah benar-benar lenyap pada saat ini. Xiao Yan merasakan douqi yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bai Cheng yang ingin berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan Xiao Yan kalah dalam pertandingan di kemudian hari gagal. Dengan efek misterius dari mantra api, bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidaklah terlalu sulit baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya dalam waktu singkat selama dia tidak menerima luka serius apapun. Kemungkinan kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada kompetisi hari ini. Xiao Yan merenung dan bergumam. Selain Wu Hao dan sangat sedikit lainnya, mereka yang bisa masuk 25 teratas tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Namun, cakar pembelah peti mati celah besar, milik Liu Qing itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar ingin melawannya, saya takut, ledakan oktan, saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiao Yan dengan erat mengepalkan kelima jarinya dan mendesah pelan. Meskipun keduanya dari kelas Haishuan, dia hanya berlatih, ledakan oktan, selama 2-3 tahun. Liu Qing, sebaliknya, telah mengasah kemampuannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi miliknya. Jika dia bersaing dengan cakar pembelah peti mati celah besar, Xiao Yan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Cahaya di mata Xiao Yan berkedip-kedip. Sesaat kemudian, tiba-tiba menjadi kejam saat dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri. Siapa peduli? Saya akan berusaha sekuat tenaga tidak peduli siapa yang saya temui. Saya harus menempati tempat di antara 10 besar. Di sebuah ruangan kecil yang tenang tidak jauh dari kamar Xiao Yan, sosok cantik yang halus berdiri dengan indah di bawah sinar bulan.
Seorang pria tua berdiri dengan tangan tergantung di sisinya di belakangnya. Xiaoji, waktu 1 bulan sudah habis. Apa kau tidak akan pergi? Suasana hening berlanjut sesaat sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetar tanpa diketahui. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas jauh. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati saya dengan tenang setelah Xiao Yan Gege berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar. Ling Ying mengangguk tanpa daya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan lenyapnya lelaki tua di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi saat mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Hari berikutnya datang dengan sangat lambat di tengah antisipasi banyak orang. Ketika benang pertama matahari pagi berhamburan dari cakrawala, akademi dalam yang sunyi sekali lagi digantikan oleh atmosfer yang memanas. Banyak siswa yang menyantap sarapan mereka dengan cara yang sederhana sebelum membentuk kelompok dan bergegas ke arena. Arena besar itu dengan cepat terisi dalam waktu 2 jam. Gairah berapi-api yang berisik, mirip suasana kemarin, bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepuh mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah tetua pertama Sukian duduk, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisihan kemarin, hanya tersisa 25 pesaing. Oleh karena itu, kami membutuhkan setiap orang untuk menarik banyak sekali lagi. Sukian tertawa dari bagian juri. Suaranya bergema jelas di samping telinga semua orang. Kali ini, bagaimanapun, akan ada kelebihan 1 orang. Karenanya, hanya akan ada 12 pertandingan hari ini. Orang terakhir akan maju tanpa syarat. Kata-kata Sukian menimbulkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat? Ini sepertinya terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, bukankah mereka bisa langsung masuk ke 13 besar? Hehehehehe, kemajuan tanpa syarat ini kemungkinan besar memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang. Namun, demi keadilan, Dewan Tetua kami telah mengadakan diskusi. Tempat ini akan diberikan kepada Zian. Sukian berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata Sukian terdengar, keributan pecah di galeri tontonan sekali lagi. Para pesaing di platform tinggi, bagaimanapun, menganggukkan kepala mereka sedikit. Bagaimanapun, monster kecil ini tidak akan memiliki masalah untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk tidak bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini? Tatapan Sukian beralih ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala serempak. Sikap tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Hehehehehe, karena memang begitu, mari mulai menggambar banyak. Sukian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini semua orang di atas panggung segera bergegas menghampiri dan secara berurutan mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. 7. Xiao Yan secara acak melirik nomor di tongkat bambunya sebelum dia segera mengikuti orang lain ke platform tinggi, dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan menyusul. Pertandingan pertama putaran kedua kompetisi besar, peringkat kuat, nomor 3. Mereka yang memiliki bagian bawah merah nomor 3 dan bagian bawah biru nomor 3, silakan masuk ke arena. Sukian melambaikan tangannya, dan berteriak saat melihat semua orang telah selesai menggambar banyak. Saat teriakan Sukian terdengar, 2 sosok manusia segera melintas dari platform tinggi. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh arena. Tatapan Xiao Yan berhenti di arena. Setelah mendengar Wu Hao memperkenalkan mereka di sisinya, Xiao Yan memiliki pemahaman tentang kedua orang ini di arena. Salah satunya menduduki peringkat ke-20 pada peringkat kuat, sedangkan yang lainnya menduduki peringkat ke-22. Mereka sama-sama kuat dan menggunakan taktik yang kejam. Seseorang seharusnya tidak meremehkan mereka jika mereka benar-benar berusaha keras. Ayo mulai pertandingan. Suara samar Sukian seperti percikan yang menyalakan tong mesiu.
Dalam sekejap, atmosfer yang ditarik belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Tidak banyak pemanasan saat pertandingan dimulai. Kedua belah pihak melepaskan serangan langsung mereka yang paling ganas. Dua douki yang kuat bertabrakan, dan suara ledakan douki menjadi gelombang ledakan, menyapu lingkungan mereka seperti angin kencang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pertarungan di arena. Dia mengangguk sedikit. Para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan sedang menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya. Suara yang akrab terdengar di samping telinganya. Xiao Yan menoleh dengan ragu. Dia menatap Lin Yan di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa tidak merasa itu lucu. Kenapa? Mengapa Anda di sini daripada bersiap untuk pertandingan berikutnya? Hehe, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nomor Anda 7, kan? Lin Yan duduk di samping Xiao Yan dan tertawa saat dia bertanya. Iya. Xiao Yan mengangguk saat dia menatap dengan ragu ke arah Lin Yan. Sepertinya Anda benar-benar tidak menyembunyikan nomor Anda. Awalnya, lawan Anda adalah sesama peringkat 24. Namun, orang itu secara kebetulan adalah anggota kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng. Lin Yan mentangkan tangannya dan melanjutkan. Oleh karena itu, lawanmu telah berubah menjadi Yao Sheng. Dari kelihatannya, dia berencana untuk memberimu pelajaran dalam kompetisi. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan heran. Bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Nomor untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang menyembunyikan nomor mereka dengan erat. Tidak ada yang bertindak seperti Anda, secara acak mengungkapkan nomor mereka. Lin Yan meringkuk mulutnya dan mengeluarkan tongkat bambu dari saku dadanya. Dia melambai ke arah Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata. Mengapa kita tidak menukar milik kita? Lawan saya ini adalah seseorang peringkat ke-19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Xiao Yan sedikit terharu saat melihat tindakan Lin Yan. Dia tersenyum sedikit, mendorong tongkat bambu ke belakang dan tersenyum sambil berkata. Secara kebetulan, saya juga merasa bahwa orang itu merusak pemandangan. Karena dia ingin mengajariku pelajaran, bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Anda memiliki kepercayaan diri? Kekuatan orang itu saat ini mungkin memungkinkan dia untuk setidaknya masuk 15 teratas. Lin Yan mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara saat melihat penolakan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia memutar kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Seorang wanita Yao Sheng juga secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya. Tatapan itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaan dan provokasi di tengah feminin. Bersambung ke episode 112. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.